Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 2 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 14 ayat 12-16, dilanjutkan ayat 22-26. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada hari pertama, Hari Raya Roti Tak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagikan roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua bersama seluruh gereja Katolik hari ini merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih,
Itulah makna hari raya kita pada hari ini. Maka dalam sabda Tuhan diungkapkan kehadiran ilahi dilambangkan dengan altar. Altar dan rakyat diperciki darah dengan maksud bahwa sekarang Tuhan dan umat itu satu. Juga di dalam perjanjian baru, dalam surat kepada umat di Ibrani, Yesus merupakan altar, kurban, dan imam agungnya. Perjanjian baru ditandatangani dengan darahnya yang ditumpahkan bagi kita umat manusia. Kristus telah datang sebagai imam agung demi kesejahteraan kita. Ia telah masuk ke dalam tempat yang kudus dan membawa darahnya sendiri. Karena Kristus adalah pengantar dari suatu perjanjian yang baru. Kristus sendiri adalah sabda Allah yang berkata dan berkarya. Maka ia telah melakukan apa yang dinubuatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka dalam perayaan Ekaristi kita mengikut sertakan diri kita ini dalam seluruh misteri Kristus sampai ia datang kembali. Maka ketika para murid diutus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah, yang nantinya Yesus akan memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk para murid, untuk kita semua. Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita syukuri rahmat anugerah kita sebagai umat Katolik. Karena Ekaristi menjadi sumber dan pokok hidup beriman kita. Di sanalah kita bisa menimba semangat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, menimba semangat kasih-Nya, menimba semangat pelayanannya, sehingga kita juga dimampukan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya di dunia ini. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita disatukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga diutus untuk mewartakan rahmat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita semakin diteguhkan untuk menjadi saksi-saksi, menjadi murid-muridnya yang siap untuk diutus, mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi dunia. Santapan pesiara, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus
dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.